兄姐妹在主里平安。 Salam sejahtera saudara-saudari seiman. 感谢主，在这个冠状病毒中，我们还能够敬拜主。 Puji Tuhan karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan. 我们来预备心， Mari kita bersedia hati. 奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 我们来祷告，慈悲爱我们的天父，我们要感谢你。虽然在这时，在这个冠状病毒流行中，我们还能够来敬拜你。我们知道这个是你的恩典，你的保守。我们也感谢你已经保守我们过去生活的日子，今早还给我们机会能够向你敬拜。天父，我们将我们的妇人交在你的手中，他要传讲你的话语，求你他好让他所传讲的信息单单是从你而来的，我们听的全部都能够得到造就。我们将我们的机会从头到末了交在你的手中，求你来掌管。我们这样祷告，感谢奉靠耶稣的名求的，阿门。 献上一颗感恩的心，献上赞美的灵。无论何时与何地，我心存感激。献上一颗感恩的心，献上赞美的灵。无论如意不如意，我心常欢喜。感谢耶稣在我心，赐我更深到如今。因他宝血来洁净，使我重生有的灵。献上一颗感恩的心，献上赞美的灵。无论何时与何地，我心存感激。献上一颗感恩的心，献上赞美的灵。无论如意不如意，我心常欢喜。Sembahkan hati bersyukur, roh yang memuji. Kapan saja, mana saja, ku berterima kasih. Sembahkan hati bersyukur, roh yang memuji. Senang ataupun susah, tetap bersuka. Ku bersyukur padamu, berkat-Mu sampai kini. Oleh darah yang kudus, ku diberi hidup baru. Sembahkan hati bersyukur, roh yang memuji. Kapan saja, mana saja,
Ku berterima kasih, sembahkan hati bersyukur, roh yang memuji. Senang ataupun susah, tetap bersuka. 让我们起立，一同来读《使徒信经》。Mari kita bangkit berdiri, sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，星星的歌把它踏在脚下。不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，星星的歌把它踏在脚下。不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。谁能跨过艰难？谁能飞越沮丧？谁能看见前面有梦可想？上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。谁能跨过艰难？谁能飞越沮丧？谁能看见前面有梦可想？上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。哦，你的心里要有眼光。Dalam kegelapan, sinar bintang gemerlapan, sang mentari pagi tak menanti di sepanjang malam. Setingginya gunung terhempas di bawah laut iman. Jauh perjalanan, tetap tertapaki hati yang penuh kasih.
dalam kegelapan, sinar bintang gemerlapan, sang mentari pagi telah menanti di sepanjang malam. Setingginya gunung terhempas di bawah lagu iman, jauh perjalanan, tetap hati-hati yang penuh kasih. Siapa yang atasi semua persoalan, pandang pengharapan yang di depan. Pandanglah di pihak Tuhan, di sana ada harapan. Siapa yang atasi semua persoalan, pandang pengharapan yang di depan. Pandanglah di pihak Tuhan, di sana ada harapan. Oh, di sana ada harapan. 这时我们要攻祷。 Kita akan memasuki doa syafaat. 祷告事项第一，为世界与印尼国家民族祷告。 Yang pertama kita berdoa untuk dunia, bangsa dan negara. 第二，为印尼卫理公会临时发展年议会祷告。 Kedua kita berdoa untuk GMI Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara. 第三，为本堂布道所以及学校的事工及当选的新执事祷告。 Yang ketiga kita berdoa untuk GMI Ebenezer, Pos PI dan PKMR serta majelis yang baru terpilih. 第四，为建堂建校的工程及所缺少的经费祷告。 Keempat, kita berdoa untuk pembangunan gereja dan sekolah serta dana yang dibutuhkan. 第五，为信徒的生活灵命长进及身体健康祷告。 Yang kelima, kita berdoa untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat serta kesehatan. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 爱我们的天父，我们要感谢你，你还保守我们远离这个冠状病毒中，今天还能够来到你的面前来敬拜你。这时我们为我们的印尼国家祷告，为政治治安经济的稳定，求你来带领。爱我们天父，我们为这个临时发展年议会的侍奉祷告，我们为会长以及所有的教区长和驻堂牧师或者是传道在各教会的侍奉，求你给他们力量来发展这个侍奉。爱我们的天父，我们要为我们本堂的侍奉以及布道所2间布道所，你不断地来带领，施力量给在那边侍奉的你的妇人，以及我们为这个当选的执事们祷告，求你赐给他们力量，好让他们在这个侍奉当中得到上帝的力量，来扩展这个在这个学校的侍奉，在这个教会的侍奉。还有我们的天父，我们为建堂建校的工程祷告，求你供应所需要的经费以及这个工人做工，求你赐给他们安全地每日能够顺利进行这个工程。还有我们的天父，我们为我们的会友们的灵命长进祷告，求你赐给他们力量，能够有长进的灵命来不断地讨你喜悦。我们这样祷告，感谢是奉靠耶稣名所求的，阿们。我们要来读起应经文， Responsoria. 基督徒的服事。
你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人的也不能大于差他的人。若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，还有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。我们行善不可赏赐，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。 Pelayanan orang Kristen, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
父，恳请你塑造我，成为合你心意的虔诚人，使我明白你的旨意在我的生命中，让我成为你可用的器皿，荣耀你生命。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，赞美感恩归给亲爱的救主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，赞美感恩归给亲爱的救主。Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan ajaib, di mana Tuhan masih menolong memberkati kami hingga pada saat ini. Hari ini ya Tuhan, kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Demikian firman Tuhan, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat ini sunyiin kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan sisa 7 bakul penuhnya. Yang mengikut makan ialah 4.000 laki-laki
tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian sejauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya peristiwa ini Tuhan Yesus sudah melakukan sebuah mukjizat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi peristiwa ini, mukjizat ini terjadi lagi kedua kalinya. Tuhan Yesus mengadakan sebuah mukjizat, ia memberikan makan 4.000 orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui dua kejadian peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, bagaimana kita orang percaya ataupun murid Yesus pada waktu itu mengalami kebingungan dan mereka mengalami kekhawatiran. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa ini merupakan sebuah perenungan bagi kita? Bukankah sudah terjadi peristiwa ini pertama kali di mana Tuhan Yesus memberikan makan ribuan orang? Dan kejadian kedua, murid-murid Tuhan Yesus juga sedang mengalami kebingungan. Seharusnya mereka sudah memahami dan mengerti bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu menurut kedaulatan dan kuasanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suatu hari ada suatu keluarga yang hidup bahagia. Di dalam keluarga ini mereka hidup dengan berkecukupan. Kalau kita melihat dari segi perekonomian, mereka sangat berkecukupan. Dan seorang keluarga ini memiliki 3 anak. Mereka sibuk dengan dunia pekerjaan mereka. Istrinya bekerja sebagai pekerjaan kantoran, bahkan suaminya juga seorang pengusaha. Dan anak-anaknya juga orang-orang yang sudah bekerja. Mereka satu keluarga sangat sibuk dengan hari-hari mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga ini sangat antusias dalam mendukung kegiatan dan pelayanan di gereja. Mereka sangat terbuka terhadap satu dengan yang lain. Bahkan mereka tidak memperhitungkan apapun yang ingin mereka berikan kepada gereja untuk menjadi sumbangan dalam melayani Tuhan. Tapi suatu ketika istri seorang bapak ini sedang mengalami suatu permasalahan, di mana di dalam suatu pekerjaan itu ada yang namanya jangka waktu, ya Bapak Ibu, ada jangka waktu dalam sebuah pekerjaan sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Tentunya kalau kita bekerja dimanapun, menjadi seorang pelayan Tuhan pun ada waktu dan usia yang sudah ditentukan. Ketika ibu ini sudah selesai menyelesaikan sebuah pekerjaannya dan dia pensiun dari sebuah pekerjaannya, ibu ini sangat baik, ramah, bahkan dia orangnya humble, kepada siapapun dia juga ramah. Ketika dia sudah berhenti dari sebuah pekerjaannya, dia mengalami depresi ringan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat ibu ini merasa kehilangan? Yang pertama, dia merasa bimbang. Ketika dia sudah selesai dari pekerjaannya dan dia tidak bekerja lagi, dia meragukan bahwa bagaimana nanti kehidupan selanjutnya. Kekhawatiran yang menimpa ibu ini akhirnya dia mengalami depresi ringan. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah tahun-tahun sudah Tuhan pelihara, bulan dan waktu setiap hari Tuhan sudah memelihara kita. Namun kenapa ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, kita masih meragukan kuasa Tuhan? Dan murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama seperti keluarga ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa ini tentang bimbang dan khawatir, kita mengingat kembali di mana murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus mengadakan sebuah mukjizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan.
Tuhan Yesus juga memberikan makan kepada 4.000-an orang. Lalu mengapa para murid masih meragukan kuasa Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat teks ini, kita mau berfokus bahwa ada suatu perbedaan di antara dua peristiwa terjadi ini. Peristiwa pertama ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, dan peristiwa yang kedua, Yesus lagi mengadakan sebuah mukjizat, ia memberikan makan kepada 4.000 orang. Kalau kita melihat dari sebuah perbedaan yang ada, yaitu dari jumlah orang yang hadir, kemudian kalau kita melihat juga dari segi ukuran bakul yang digunakan pada waktu itu. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan jumlah 5 roti dan 2 ikan, dan bersisa 12 bakul keranjang kecil. Jadi dari perbedaan angka orang yang hadir jumlah pada waktu itu 5.000-an, kemudian jumlah bakulnya 12 keranjang dan bakul kecil, itu bakul kecil seperti bakul buah kalau kita lihat zaman sekarang. Kemudian peristiwa yang kedua ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, di situ bersisa 7 bakul keranjang. Keranjang yang digunakan pada saat ini yaitu keranjang yang ukurannya lebih besar daripada keranjang sebelumnya yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia memberikan makan 5.000 orang. Dalam hal ini, Yesus sedang membedakan dua mukjizat yang sedang terjadi dalam waktu yang berbeda dengan makna tujuan yang sama, yaitu mengajarkan kepada para murid supaya tidak meragukan kuasa Tuhan. Hal ini diberitahukannya dalam suatu percakapan dengan murid-muridnya pada waktu itu. Yesus ingin mengatakan bahwa berkat yang tercurah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan setiap orang yang membutuhkan. Tujuannya adalah supaya ketika seseorang yang memerlukan berkat, Tuhan memberikan berkat sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Supaya ketika kita mengalami kelimpahan, kita tidak merasa sombong. Bahkan ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan, kita tidak menyalahkan Tuhan dan tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang kedua kali Tuhan Yesus mengadakan sebuah mukjizat ini. Apa yang harus kita teladani dari pelayanan Tuhan Yesus? Yang harus kita teladani yaitu dari pelayanan Tuhan Yesus ketika dia melayani ribuan orang. Yang pertama yaitu melayanilah dengan dasar kasih. Dan yang kedua yang harus kita pelajari adalah jangan menjadi murid-murid yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari keteladanan Tuhan Yesus dalam melayani, apabila kita melayani Tuhan, melayanilah dengan dasar kasih. Ayat 32 di situ dikatakan bahwa lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati dan belas kasihannya dalam melayani Tuhan, maka dia melayani dengan dasar kasih. Ini belas kasihan yang sejati. Belas kasihan yang sejati jika dilakukan dengan tindakan tulus maka hasilnya akan tulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belas kasihan jika tidak disertai dengan tindakan adalah sebuah kepalsuan. Jadi pentingnya bagi kita orang percaya untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Bahkan dasar yang harus kita lakukan yang pertama itu memiliki hati penuh dengan kasih seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita melayani, bukan melayani hanya sebagai rutinitas, tetapi marilah melayani Tuhan dengan tulus hati. Belajar untuk memperhatikan
orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya memperhatikannya secara lahiriah, tetapi kita juga memperhatikannya secara rohani atau kondisi rohaninya. Maka inilah teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada para murid waktu itu. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah untuk saling memperhatikan, untuk saling memperduli, bukan saling iri hati, dengki, dan saling menjatuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah meneladani Tuhan Yesus dalam melayani? Melayani Tuhan bukanlah sebuah rutinitas, tetapi prioritas utama kita sebagai orang percaya. Maka perlunya bagi kita sebagai orang percaya untuk menyadari bahwa melayani Tuhan itu adalah prioritas utama di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tujuan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan belas kasihan Yesus kepada orang banyak waktu itu, dia melakukan sebuah mukjizat. Dia juga bukan memperhatikan mereka secara lahiriah, tetapi Yesus juga memperhatikan kondisi rohaninya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, yaitu orang percaya bahwa saling memperdulikan, saling memperhatikan sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang beriman tetap kuat dalam menjalankan kehidupan. Melayani Tuhan harus sadar, harus memiliki dasar kasih dan belas kasihan. Dengan demikian mengajarkan kita untuk peduli dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh saudara seiman kita. Peduli akan kebutuhan jasmani, saling membantu dalam kekurangan. Bukan hanya itu saja, peduli juga secara rohani. Apabila saudara seiman kita sudah menyimpang dari kebenaran, beranikan diri untuk menegur dan menasihati mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teladan yang pertama yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus, melayani harus memiliki kasih. Dasar utama kita adalah kasih. Melayani bukan sebuah rutinitas, tetapi prioritas. Pelayanan yang sesungguhnya adalah kesaksian kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu bisa dibaca oleh semua orang. Dan yang kedua, melalui peristiwa ini apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Jika kita melihat dari segi kualitas iman yang dimiliki murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tentunya dia belum memenuhi standar kualitas iman orang percaya. Ayat 32. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa pertama belum puas dan belum cukup bagi para murid untuk mengerti dan mengalami pemahaman yang penting di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika peristiwa ini terjadi lagi kedua kali, mereka masih mengalami kebingungan, bagaimana mungkin, dan mereka tidak bisa mengerti dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, janganlah menjadi murid yang setengah-setengah percaya. Jika kita sampai saat ini masih meragukan akan kuasa Tuhan, masih bertanya-tanya tentang mukjizat dan penyertaan Tuhan, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan, supaya kita sama-sama semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mengapa saya berkata demikian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Peristiwa ini sudah terjadi kedua kalinya. Tuhan Yesus melakukan sebuah mukjizat. Mukjizat pertama Tuhan Yesus melakukan di mana dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia memberkati. Kemudian peristiwa yang kedua lagi, Tuhan Yesus mengadakan sebuah mukjizat, ia memberikan 4.000 orang makan, tetapi para muridnya masih mengalami kebingungan. Apa yang
harus kita pelajari melalui peristiwa ini Bapak Ibu? Mari kita merendahkan diri kita untuk memohon hikmat yang daripada Tuhan. Bukankah selama ini kita sudah diberkati oleh Tuhan? Tahun-tahun, bahkan waktu dan bulan, bahkan hari-hari Tuhan sudah pelihara. Lalu mengapa kita masih meragukan kuasa Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, Yakobus juga berkata demikian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Artinya adalah iman yang sejati yang menyelamatkan akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Iman terbukti dengan cara hidup dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Boksu minggu kemarin sudah menyinggung tentang iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Oleh sebab itu, sebagai contoh penting yang harus kita pahami dan pelajari bagi kita orang percaya, mengapa sampai saat ini kita masih bingung dan masih meragukan kuasa Tuhan? Pada masa-masa ini, kita harus hidup di dunia yang bagaimana pandemi COVID-19 sedang mengalami banyak tantangan dan masalah, sedang mengalami pandemi, maka melalui peristiwa ini semua akan mengalami hambatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua mengalami hambatan. Yang pertama, perekonomian negara terancam, dan kedua, kebutuhan masyarakat mengalami kelemahan. Bahkan kita dituntut untuk hidup di era pandemik. Apakah kita tidak memiliki iman dan apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dunia sekarang? Tentu kita sebagai orang beriman pasti percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Akan tetapi iman kalau tidak disertai dengan tindakan, maka pada hakikatnya adalah mati. Sama halnya jika kita berkata, aku memiliki iman, tetapi tidak bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu. Misalnya, pada saat ini atau kita sedang hidup di era pandemi ini, kita mengabaikan protokol kesehatan, hanya mengandalkan iman. Itu berarti iman yang konyol yang kita miliki. Padahal kita dituntut untuk menjaga pola hidup yang sehat. Mungkin dahulu kita sering mengabaikan tentang hal-hal yang sepele, misalnya sekarang kita harus memakai masker, kemudian kita tidak boleh berdekatan dengan orang yang ada di sekitar kita, bahkan kita harus rajin menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan iman tetapi kita tidak bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu, maka kita akan mati dalam kekonyolan. Kita harus bijaksana, selain itu kita menggunakan iman dan mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini pada pagi hari ini yang harus kita pelajari dari beberapa hal yang sudah dijelaskan, yaitu harus memiliki kasih dalam melayani Tuhan. Yang kedua, prioritas utama kita sebagai orang percaya yaitu melayani Tuhan dan sesama. Yang ketiga, tidak meragukan kuasa Tuhan. Bukankah tahun sudah berlalu, bulan, bahkan waktu, hari-hari sudah berlalu, penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Mengapa kita masih meragukan kuasa Tuhan? Hiduplah sebagai orang yang beriman, yang tidak mengeluh jika mengalami pergumulan dan tantangan, dan tidak sombong apabila mengalami kelimpahan berkat di dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing, kita siap untuk hidup terus-menerus mengandalkan Tuhan. Selain itu juga kita bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu, sehingga kita bukan menjadi para murid yang setengah-setengah percaya, tetapi kita meyakini kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur boleh diingatkan kembali bahwa jikalau kami masih hidup sampai detik ini, itu merupakan sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Ampuni kami
Jikalau kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mengandalkan diri kami berharap ya Tuhan, kami terus-menerus mengandalkan Tuhan untuk hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们要结束我们的敬拜会，我们来唱诗。请弟兄姐妹站起来。 Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri.我心靠主，不论我在何处，我在陆地，我在大海中途，每日所以前仰望主，慈悲天父必常看顾保护。我心靠主，神之主看顾我，我在望山。 我在怒海王国，主这洪恩使我安稳，慈悲天父必常看顾保护。野地玫瑰，天父天空飞鸟，它也指引归途。我蒙主爱。 恩更丰富，慈悲天父必常看顾保护。我心靠主，神之主看顾我。我在望山，我在怒海王国，主这洪恩使我安稳，慈悲天父必常看顾保护。 dan burung pun ia menuntun pula kasihnya yang limpah ruah. Bapa sorgawi memeliharaku, aku berharap pada Tuhanku hingga rai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. 让我们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福， mari kita terima berkat dari Tuhan。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在。呼唤心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。